Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel peternak ayam broiler. Apa kabar para subscriber? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Sebagai salah satu langkah persiapan, peternak perlu memilih DOC ayam broiler atau bibit anak ayam broiler yang berkualitas. Mengapa demikian? Karena faktor utama agar sebuah peternakan berhasil adalah penentuan yang tepat dalam pemilihan bibitnya itu sendiri. Pada umumnya, bibit ayam yang benar-benar bagus dan teruji unggul tidak ada kecacatan karena berasal dari indukan yang cukup berkualitas. Secara fisik, anak ayam yang baik terlihat dari bulunya yang bagus dan aktif bergerak sebagai ciri bahwa ayam tersebut sehat. Ayam broiler yang berkualitas memiliki daging yang lebih empuk sehingga sangat mudah untuk diolah. Jika dagingnya lebih empuk dari jenis lainnya, maka ketika direbus terlalu lama akan membuat dagingnya mudah hancur. Kualitas dagingnya yang bagus menjadikannya diperbanyak dan dipelihara secara industri. Budidaya ayam broiler sendiri terdiri dari dua level, yaitu budidaya indukan atau dikenal juga sebagai parent stock, dan yang kedua adalah anak ayam yang dikenal sebagai DOC atau day old chicken. Budidaya indukan dan anak ayam biasa dilakukan oleh industri-industri berskala besar. Peternak berskala kecil dan menengah biasanya hanya melakukan pembesaran saja, seperti yang saya lakukan. Industri-industri besar biasa melakukan pembibitan mulai dari budidaya indukan dan anak ayam memerlukan keahlian yang khusus yang ditunjang dengan peralatan yang canggih. Hal tersebut disebabkan oleh tujuan perusahaan besar untuk menjaga dan memperbaiki kualitas strain sebelum didistribusikan. Apa itu DOC ayam broiler? DOC merupakan singkatan dari day old chicken yang menjadi kunci kesuksesan para peternak ayam. DOC merupakan anak ayam yang digunakan menjadi bibit dalam peternakan. Dengan memilih bibit unggul, tentunya pakan dan waktu panen akan menjadi efisien. DOC ayam broiler merupakan bibit ayam broiler yang berupa anak ayam berusia sehari. DOC dibudidayakan oleh peternak untuk menghasilkan broiler yang berkualitas. DOC ayam broiler merupakan bentuk usaha yang berkontribusi dalam bisnis usaha ternak ayam sekitar 30% dari keseluruhan. Dalam pemilihan bibit, peternak perlu menelitinya dengan baik. Yang tidak mengenakkan apabila salah dalam memilih bibit ayam akan berpengaruh pada pakan yang digunakan lebih boros dan waktu panen yang menjadi lebih lama. Lantas berasal dari manakah DOC ayam broiler? Pasti banyak dari kita yang bertanya, dari manakah asal muasal DOC broiler ini? Jawabannya berasal dari broiler yang sudah berumur 24-68 minggu yang menghasilkan telur seberat 52 gram. Performa mereka selama itu dicatat agar tahu bagaimana calon bibitnya kelak. Saat ini sudah banyak terdapat rumah produksi besar ataupun kecil yang menyediakan DOC ayam broiler. Rumah produksi besar adalah industri seperti pabrik, sedangkan rumah produksi kecil adalah ya rumahan atau UMKM juga bisa melakukan ini. Biasanya DOC ayam broiler yang berkualitas itu diproduksi oleh pabrik karena sudah teruji kualitas bibit dan bobotnya, dan tentu tenaga ahli yang lebih banyak. Apa saja gizi yang diperlukan oleh DOC ayam broiler? Kualitas dari bibit ayam ini juga dilihat dari gizi yang harus dipenuhi. Gizi tersebut antara lain protein, karbohidrat, lemak, mineral, vitamin, air, dan suplemen makanan. Bahan tersebut berperan aktif dalam produktivitas pembentukan daging ayam kelak. DOC broiler juga punya penyakit. Apa saja penyakitnya? Kita harus menyadari bahwa DOC juga makhluk hidup, jadi lumrah jika mereka mudah terkena penyakit. Antara lain akibat virus, baik tetelo, gumboro, batuk darah, atau bronkitis. Yang dari bakteri, DOC bisa terkena penyakit pilek, kolera, tipus, berak kapur, berak kuning, kolibacillus, CRD, dan banyak lainnya. Dan DOC juga ada yang namanya cacingan. Namanya antara lain nematoda, cestoda, penyakit dari protozoa, berak darah, leukosit, zoonosis, akibat amonia, dan juga bisa kena buta warna. Mungkin jarang dengar ya masalah buta warna pada ayam broiler ini. Nah, apa saja jenis DOC ayam broiler? DOC ayam broiler terdiri dari berbagai macam jenis, ya, baik berdasarkan kualitas bibit ataupun strain. Berikut jenis-jenisnya. Grade 1. Grade 1 ini juga bisa disebut grade super. Setiap kualitasnya dikenal. Setiap kualitas biasanya dikenal dengan istilah KW. Jadi grade 1 ini dikenal juga dengan istilah kualitas 1 atau KW1. Grade 1 ini dikenal juga sebagai DOC ayam broiler super. Biasanya keadaannya sudah divaksin. Grade 1 ini sudah sesuai dengan SNI.
sehingga kualitasnya sudah tidak perlu diragukan lagi. DOC ayam broiler grade 1 ini merupakan bibit ayam broiler pilihan karena memiliki bobot sekitar 40 gram ke atas. Jenis ini hanya dijual oleh pabrik dan harga jualnya pun cukup tinggi karena kualitasnya yang terbaik. Di grade 2, ayam broiler dikenal sebagai kualitas 2 atau KW2. Jenis KW2 ini merupakan hasil sortiran dari DOC KW1 yang beratnya berada di bawah 40 gram. DOC ini bukan berarti berkualitas buruk, namun pemilihan dan pembagian bibitnya saja yang berbeda dengan KW1, yang dimana ukurannya lebih kecil daripada grade 1. Mengapa pembagian ini penting? Karena sortiran ini akan memeratakan pemeliharaannya pada pertumbuhan DOC tersebut. Grade 3 atau polos. DOC ayam broiler grade 3 lebih dikenal sebagai DOC polos, merupakan hasil sortiran dari grade 2. Secara kualitas, DOC polos ini berada di tingkatan paling bawah karena ukurannya lebih kecil daripada KW1 dan KW2. Biasanya terdapat cacat fisik yang kurang baik dan ini merupakan hal yang wajar karena harganya pun memang murah. Meskipun kualitasnya terbagi menjadi beberapa kualitas, bukan berarti DOC yang berkualitas terbaik akan menghasilkan yang terbaik. Jika pemeliharaannya tidak maksimal, ya sama saja bohong. Hanya saja, DOC yang berkualitas akan menjamin hasil yang terbaik jika pemeliharaannya sudah maksimal dan sangat baik. Begitupun dengan DOC berkualitas rendah. Apabila dirawat dengan sangat maksimal, maka akan ada kemungkinan hasil ternak itu baik. Pemilihan bibit memang sangat berpengaruh dalam jaminan ke depannya. Namun pemeliharaan juga demikian. Sekarang kita akan membahas jenis ayam broiler berdasarkan strainnya. Dari tahun ke tahun, setiap strain mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam kualitasnya. Jadi dalam pembagian jenis berdasarkan strain tidak ada satu yang mengungguli yang lainnya. Berikut adalah jenis strain yang banyak dibudidayakan di Indonesia. COP atau tulisannya COP. Jenis strain yang satu ini sangat populer di lebih dari 60 negara. Kepopulerannya membuat jenis ini yang paling banyak dibudidayakan. Strain COP ditujukan untuk memperbaiki rasio pemberian pakan atau FCR dengan berfokus kepada pengembangan genetiknya. Bagian yang dikembangkan adalah pembentukan daging dada secara genetik. Selain itu, keuntungan dari strain COP adalah sifatnya yang mudah beradaptasi pada lingkungan iklim tropis yang panas. Dada dan pahanya akan lebih besar dari yang lainnya. Biasanya DOC ini akan berwarna kuning dan berwarna hitam. Selanjutnya strain Ross. Strain Ross ini lebih dikembangkan pada kaki yang kuat. Mengapa difokuskan kepada kekuatan kakinya secara genetik? Karena ditujukan untuk bisa menopang tubuh dan badannya yang cukup besar. Strain ini hasil persilangan dari tipe Cornish dengan ras lain dari Inggris. Selain itu, strain Ross juga ditujukan agar memiliki FCR yang efisien dari halnya strain COP. Strain Ross memiliki sifat yang cukup menguntungkan dari segi kehidupannya, karena memiliki pertumbuhan yang cukup cepat dan daya tahan tubuh yang lebih baik. Strain Hebrew merupakan jenis strain yang difokuskan pada perkembangan genetik khusus penghasil karkas. Karkas itu daging ya. Selain itu, strain Hebrew juga berfokus pada pengembangan daya hidupnya serta kekuatannya yang dapat hidup dengan baik di daerah yang tropis. Strain Hebrew juga memiliki ketahanan yang cukup kuat dari penyakit ascites. Untuk tahu penyakit ascites itu apa, silahkan cek video saya sebelumnya. Nah, itu dia jenis-jenis ayam broiler yang banyak dikembangkan dan mudah ditemukan di Indonesia. Perkembangan teknologi sudah membantu proses pengembangan dari DOC ini dengan cara penyilangan atau rekayasa genetika. Berapa harga DOC ayam broiler? Sebelum kita membahas harga dari bibit ayam broiler, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa harga ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Jadi bersifat fluktuatif atau berubah-ubah. Ya, penyebabnya karena ketersediaan dan keinginan penjual maupun jumlah permintaan. Berdasarkan riset pasar, harga DOC ayam broiler akan mempengaruhi harga ayam potong yang dijual di pasaran, dengan kata lain, harga hasil panennya. Jadi, jika harga bibit murah, biasanya ketika panen hasil penjualannya pun murah. Begitupun sebaliknya, hari demi hari ternyata membuktikan bahwa harga dari bibit broiler ini terus-menerus naik. Tiap bulan, bahkan tiap harinya bisa saja naik, meskipun terkadang terjadi penurunan harga. Kejadian ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Ayam broiler dikenal sebagai jenis ayam yang masa pertumbuhannya relatif cepat dan singkat. Dan harga DOC ayam broiler juga cukup terjangkau. Secara umum, harga DOC ayam broiler yang tanpa merek berkisar antara harga 7.000 sampai 8.000 per ekor. Sedangkan harga jenis super atau KW1-nya itu sekitar Rp9.500
per ekor. Nah, itu dia harga dari DOC ayam potong broiler di Indonesia yang didapatkan dari berbagai sumber. Peternak yang akan membeli DOC harus memperhatikan bahwa harga DOC ini dapat berubah sewaktu-waktu. Persyaratan mutu DOC ayam broiler antara lain adalah anak ayam umur sehari berasal dari perusahaan pembibitan yang sudah memiliki sertifikasi atau surat keterangan, memiliki SKKH atau surat keterangan kesehatan hewan dari dokter hewan yang bersangkutan atau berwenang, berasal dari PS yaitu parent stock atau indukan ras pedaging yang berumur 24 hingga 68 minggu dengan bobot telur tetasnya minimal 52 gram. Performa DOC broiler harus diinformasikan secara tertulis pada konsumen berdasarkan umur setiap minggunya. Tingkat kematian atau mortalitasnya itu maksimal 2%. Untuk persyaratan khusus secara fisik, kondisi DOC ras pedaging harus sehat dengan kaki normal, dapat berdiri tegak, paruh normal, segar aktif, tidak dehidrasi, tidak memiliki kelainan bentuk maupun cacat fisik. Perut tidak kembung, pusar tidak tertutup, bagian pusar dan duburnya harus kering dan bersih. Selain itu, kondisi bulu juga harus kering dan mengembang, serta warna yang merata sesuai dengan warna spesifikasinya. Bobot DOC ayam broiler ini pada saat penetasan minimal 35 gram. Jadi itulah Pak sekilas informasi tentang permasalahan grade kualitas dari DOC ayam broiler. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat WA 0831 6046 5158. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.